Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oktavia Yanti Tambah, NIM L1A1200040. Saya mahasiswa dari Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pada sistem agroforestry. Agroforestry adalah suatu perpaduan antara usaha pertanian dengan usaha kehutanan. Jelasnya, mengusahakan tanaman keras yang menghasilkan kayu, buah, getah, dan sebagainya di lahan pertanian yang biasanya ditanami dengan tanaman penghasil pangan, seperti jagung, umbi-umbian, sayuran, palawija, dan sebagainya. Agroforestry sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, baik di bidang pertanian dan kehutanan, berupaya mengenali dan mengembangkan keberadaan sistem agroforestry yang telah dipraktekkan petani sejak dulu kala. Secara sederhana, agroforestry berarti menanam pepohonan di lahan pertanian dan harus diingat bahwa petani atau masyarakat adalah elemen pokoknya. Dengan demikian, kajian agroforestry tidak hanya berfokus pada masalah teknik dan biofisik saja, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang selalu berubah dari waktu ke waktu, sehingga agroforestry merupakan cabang ilmu yang dinamis. Adapun fungsi-fungsi agroforestry secara umum yaitu 1. Suplai kayu bangunan, kayu bakar, dan pakan ternak. 2. Penggunaan lahan secara optimal. 3. Pemanfaatan energi matahari dalam luasan yang maksimal. 4. Mencegah aliran permukaan yang menyebabkan terjadinya erosi. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya air dan hara yang lebih efisien. Nah, pada gambar yang di samping kita dapat melihat yaitu tanaman kehutanan dengan hewan peternakan. Nah, pada gambar tersebut merupakan sistem agrosilvopastura, yaitu bentuk agroforestry yang menggabungkan kegiatan kehutanan dan peternakan dalam satu sistem pengolahan lahan. Nah, sistem ini dapat diterapkan dalam kawasan hutan yang penduduk sekitarnya mengembangkan usaha peternakan, namun tidak memiliki tempat penggembalaan. Tujuan dari agroforestry yaitu 1. Penghutanan kembali, 2. Penyediaan sumber makanan dan pakan ternak, 3. Penyediaan kayu bangunan dan kayu bakar, 4. Pencegahan migrasi penduduk ke kota, 5. Mengurangi pemanasan bumi. Alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian disadari menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, kepenuhan flora dan fauna, banjir, kekeringan, dan bahkan perubahan lingkungan global. Masalah ini bertambah berat dari waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya luas areal hutan yang dialihgunakan menjadi lahan usaha lain. Agroforestry adalah salah satu sistem pengolahan lahan yang mungkin dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat adanya alih guna lahan tersebut. Di atas akan sekaligus juga mengatasi masalah pangan. Salah satu sasaran utama dari setiap usaha pertanian, termasuk agroforestry, adalah produksi yang berkelanjutan atau sustainable yang disirikan oleh stabilitas produksi dalam jangka panjang. Beberapa indikator terselenggaranya sistem pertanian yang berkelanjutan adalah A. Dapat dipertahankan sumber daya alam sebagai penunjang produksi tanaman dalam jangka panjang. B. Penggunaan tenaga kerja yang cukup rendah. C. Tidak adanya kelaparan tanah. D. Tetap terjaganya kondisi lingkungan tanah dan air. E. Rendahnya emisi gas rumah kaca. Serta F. Terjaganya keanekaragaman hayati. Itu merupakan yang saya kutip dari Van der Vijnder et al. Tahun 1992 dan Tomic et al. 1998. Nah, tidak adanya kelaparan tanah pada sistem tersebut dapat diartikan sebagai cukupnya kandungan bahan organik, terpeliharanya kesetimbangan unsur hara, terpeliharanya struktur dan kondisi biologi tanah, serta adanya perlindungan tanaman terhadap gulma, hama, dan penyakit. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan agroforestry. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat
dalam pengelolaan agroforestry adalah input teknologi yang masih terbatas, akses pasar yang masih lemah, dan diversifikasi produk pengolahan lahan yang belum maksimal. Kendala dan persoalan penting dalam pengembangan agroforestry di atas dapat diatasi dengan membangun kerjasama yang baik antara pihak pemerintah, swasta, dan petani. Pemerintah dapat berperan dalam hal optimalisasi bimbingan teknis terhadap petani dan jaminan ketersediaan pasar. Swasta dapat dilibatkan sebagai investor atau mitra untuk usaha-usaha agroforestry yang padat modal. Masyarakat petani sebagai pelaku utama harus menjaga semangat dan motivasi kerja serta memperkuat kelembagaan kelompok taninya. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk keberhasilan agroforestry antara lain: 1. Faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan tersebut dipengaruhi oleh jenis tanaman, topografi, kesuburan tanah, iklim, hama, dan penyakit. Yang kedua yaitu faktor pendukung yang dipengaruhi oleh kondisi jalan, jarak lokasi, sarana pendukung, pendukung permodalan, dan prospek pasar. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu faktor sosial budaya, di mana faktor sosial budaya ini dipengaruhi tentang teknik penanaman, tingkat keterampilan, dan jenis tumbuhan. Ini merupakan contoh-contoh dari sistem agroforestry. Dapat kita lihat pada gambar pertama merupakan sistem agroforestry pekarangan, di mana masyarakat atau petani dapat mengembangkan tanaman pertanian maupun tanaman kehutanan dengan menanam pada areal sekitar rumah penduduk tersebut. Yang kedua, pada gambar kedua ini kita dapat melihat ini merupakan sistem kebun talun, di mana pada suatu daerah masyarakat dapat mengembangkan tanaman pertanian maupun tanaman kehutanan. Sistem ini biasanya digunakan oleh masyarakat Pulau Jawa. Yang ketiga yaitu sistem tanam berlorong, di mana sistem tanaman tersebut merupakan sistem yang mengikuti kontur yang memiliki bentuk pada lahan pertanian ataupun lahan kehutanan yang disatu padukan. Dan yang terakhir yaitu gambar dari sistem agroforestry tumpang sari, di mana masyarakat dapat menanam lebih dari satu tanaman kehutanan maupun tanaman pertanian. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.